Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Aliandro, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid. Saya akan mempresentasikan istidlal dan qiyas untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu mantik. Yang pertama, istidlal. Istidlal secara bahasa kata istadallah artinya minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam Al-Juzanji memberi arti istidlal secara umum, yaitu menentukan dalil untuk menetapkan suatu keputusan bagi yang ditunjukkan. Imam Syafi'i memberikan pengertian terhadap istidlal dalam arti menetapkan dalil dari nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau dari ijma' dan selain dari keduanya. Berikut macam-macam istidlal. Yang pertama, istisabu, mursalah. Yang ketiga, istisanu. Yang keempat, sahabi. Yang kelima, sa'du az-zari. Yang keenam, syar'un man qablana. Yang ketujuh, ilham. Yang kedelapan, ulf. Yang pertama itu istisabu. Istisab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah. Contohnya, seseorang yang sudah menikah akan ditetapkan sebagai suami istri kecuali sudah ada bukti lain yang menunjukkan bahwa adanya perceraian. Yang kedua, maslahah atau al-mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu yang mengandung kemaslahatan dirasakan oleh hukum sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. Contohnya, dicetaknya mata uang untuk memudahkan dalam bermuamalah. Yang ketiga, istihsan adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum lain yang dibandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Contohnya, seseorang punyai kewenangan bertindak hukum apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung untuk membeli sesuatu, entah itu sesuatu apa. Berdasarkan istihsan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang kecuali menurut kebiasaan tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, qaul sahababi. Qaul sahababi adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang kutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadis. Contohnya, perkataan Aisyah radhiyallahu an yang didengarnya dari Nabi, yaitu kandungan itu tidak berdiam diri lebih dari 2 tahun. Perkataan tersebut bukanlah ketentuan Aisyah radhiyallahu an melainkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, sa'du zar'i. Sa'du zar'i ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan, yaitu contohnya dilarang melihat aurat agar terhindar dari perbuatan zina. Yang keenam, syar'un man qablana. Segala apa yang dikutipkan kepada kita dari hukum-hukum syarah yang telah disyaratkan Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya. Contohnya, pada zaman Nabi Musa, bahwa pakaian yang terkena najis tidak akan dapat disucikan kembali sebelum bagian tersebut dipotong. Lalu syariat tersebut dibatalkan dengan adanya Al-Quran. Yang ketujuh,
ialah ilham. Ilham adalah sesuatu yang dituangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikan hujjah. Para ahli ushul fikih berpendapat ilham yang datang dari Allah dapat menjadi hujjah, sedangkan yang dari setan tidak bisa dijadikan hujjah. Yang kedelapan ialah urf. Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nas atau syarah. Contohnya kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang. Kebiasaan seorang yang melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar. Berikutnya ialah kias. Kias secara bahasa, kata kias berasal dari akar kata kasa yakisu kiasan, yang artinya pengukuran. Secara istilah, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas atau hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syarah. Imam Al-Ghazali memberikan pengertian kias yaitu menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Imam Syafi'i memberikan pendapatnya yaitu kedudukan kias lebih lemah daripada ijma, sehingga kias menduduki tempat terakhir di dalam kerangka sumber hukum Islam. Dalam kitab Ar-Risalah karangannya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa antara kias dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna satu. Kias menduduki posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Berikutnya ialah rukun kias. Yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu adalah hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Contohnya, air perasan buah kurma dan anggur termasuk contoh al-aslu, sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khomer, keduanya adalah khomer yang dikenal di masa itu. Yang kedua, al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang sebagai lawan kata dari al-aslu di atas. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus khomer di atas, yang menjadi al-far'u adalah an-nabit, yaitu perasaan dari selain kurma dan anggur yang diproses menjadi khomer dengan pengaruh memabukkan. Yang ketiga, al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada al-aslu di atas, maksudnya adalah perasaan. Yang keempat ialah al-i'lat. Yang dimaksud dengan al-i'lat adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga pada al-far'u. Dalam contoh di atas, ilat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan lain, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Berikutnya ialah macam-macam kias. Yang pertama, kias ilat. Kias ilat adalah jenis kias yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur.